100 kata, semua terukur dan bisa dicek. Itu sesuai dengan template Bapak dan Ibu. Ada template. Jadi harus semacam itu. Kalau penjenengan mau menulis di jurnal, kalau buku kan agak santai kan, agak rileks karena tidak ada ketentuan jurnal, tidak ada ketentuan yang normatif. Kalau jurnal sangat normatif, bahkan untuk membuat abstrak itu sangat normatif. Abstrak sebuah artikel biasanya terdiri dari 150 kata sampai 250 kata. Selebihnya itu dicoret. Kalau dicoret dan pasti tidak masuk itu. Oleh karena itu template itu harus dipatuhi betul. Nanti ini ada dalam paparan saya, Saya kira itu sebagai pemanasan, saya ingin tadi sudah dijelaskan nama saya Pak Parti, ya hanya Parti doang gitu, hanya Parti doang. Dan nama itu nama yang sudah kadaluarsa, tidak layak jual itu kan. Dan hampir punah itu, tidak ada anak sekarang yang lahir diberi nama Parti, tidak ada. Namanya Rizky, Pani, semuanya itu Parti mboten wonten. Saya pada tahun 1991 pengen menjadi seorang penulis, teman-teman. Tapi tidak laku karena mungkin nama saya yang tidak layak jual. Nah, akhirnya saya punya siasat. Parti itu saya singkat P, di belakangnya saya beri nama ayahanda saya, Suratno. Jadi P Suratno. Saya dikira putranya Profesor Kamamah Suratno UGM. Dan artikel saya dimuat di KR waktu itu. Nah sejak itu nama saya Parti Suratno. Dan iktibat pada sunnah Nabi memakai nama orang tua itu sunnah. Dan jadi kalau nama saya sekarang Parti Suratno, saya urus sampai ke kelurahan, sampai ke kecamatan untuk memformalkan nama itu. Nah, saya ingin memulai, teman-teman ini sebagian kan sudah membawa karya, atau draft nanti, ya. Nanti bisa diskusikan pada jam kedua. Nah, ini 1 jam mau saya pakai untuk pengantar, yang 1 jam kita diskusikan berdua. Saya akan mengawali bahwa kita itu sebagai orang yang cerdas. Orang yang cerdas bisa bekerja 2 kegiatan dalam satu waktu. Seorang penulis, seorang peneliti harus seperti itu. Contoh kita sebagai orang cerdas, kita ada peribahasa sambil menyelam minum air. Sambil mencari data untuk penelitian A, penjenengan bisa mendapatkan data untuk penelitian B. Jadi kalau sudah punya keinginan menulis, jangan ini nulis dulu sampai selesai baru cari topik lagi, jangan. Kalau perlu beberapa topik itu. Topik A ditulis, muncul keinginan, topik B dicatat, ditulis lagi, dan ditulis lagi. Macam itu. Ya. Kedua, bahwa kemampuan menulis itu bukan bakat bawaan. Ini yang perlu disadari. Sadari bersama bahwa kemampuan menulis itu bukan bakat bawaan, tapi sebuah keterampilan yang bisa didapatkan kalau kita mau berlatih, teman-teman. Saya juga tidak menduga menjadi seorang penulis. Bahkan saya tidak menduga menjadi seorang dokter. Kalau dokter kan harus menulis juga kan, ketika membuat disertasi juga harus menulis. Tidak menduga saya. Tapi keinginan untuk mencapai derajat itu sangat kuat pada diri saya. Nah, akhirnya tercapai juga. Dan tidak terlalu lama rekan-rekan. Saya 4 tahun selesai. 4 tahun gelar dokter sambil mengurus kantor. Ketika itu saya sebagai kepala balai, sambil mengurus kantor saya bisa menyelesaikan doktor itu 4 tahun. Itu sebuah keberuntungan bagi saya. Mengapa saya ingin sekali mendapatkan gelar doktor, teman-teman? Di kampung kelahiran saya belum ada orang yang bergelar doktor. Saya ingin jadi orang yang pertama yang meraih doktor di kampung kelahiran saya, di Desa Gantiwarno, Kecamatan Petise, Kabupaten Karanganyar. Itu yang mendorong saya. Mengapa seperti itu? Karena kalau saya mendapatkan gelar doktor, insya Allah saya dikenal sebagai orang yang intelektual oleh anak-anak keturunan di kampung sana. Kondisi Pak Parti wis gelari doktor. Nah, insya Allah nanti ada yang bergelar doktor, teman-teman. Sama ketika saya naik haji 2008.
Ketika saya naik gaji 2008, di kampung saya belum ada yang naik gaji. Tapi setelah itu, hampir setiap tahun ada yang naik gaji. Kalau ada orang yang mau naik gaji, pasti ngomong sama saya, Mas, kalau badai munggah gaji yang pengestunin pun. Senang sekali saya dengan itu. Karena apa? Kita merasa menjadi sosok teladan gitu. Oke. Sampun, Mas. Jadi saya ingin mengatakan bahwa menulis itu bukan bakat bawaan, tapi keterampilan yang bisa diperoleh asal kita mau berlatih dan berlatih. Dan terus jenengan nggak usah pekewo, nggak usah malu untuk menjadi penulis itu. Asal sungguh-sungguh pasti bisa, ada ya. Nah, kemudian saya ingin mendorong panjenengan sebagai seorang penulis. Seorang penulis itu setidak-tidaknya melakukan 3 kegiatan. Yang pertama, dokumentasi pengetahuan. Ini sangat penting, teman-teman. Dokumentasi pengetahuan. Apapun yang Anda tulis itu pasti bermanfaat. Tidak ada tulisan yang tidak bermanfaat. Karena itu sebagai dokumentasi pengetahuan. Nah, bermanfaatnya ini kan berbeda-beda. Bermanfaat bagi ilmu, bermanfaat bagi kehidupan praktis, bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat dan lain sebagainya. Tapi tentu bermanfaat. Jadi tulisan panjenengan itu sebagai dokumentasi. Apalagi kalau panjenengan memang ingin membuat dokumentasi. Coba kalau ibu siapa ya yang di depan? Bu Rita. Bu Rita ini menulis satu artikel, kemudian diunggah di internet. Selama internet itu tidak punah, nama panjenengan pasti dikenal orang. Nilainya luar biasa. Dan siapa tahu itu bisa dibaca oleh orang sehingga orang mendapatkan pencerahan dari makalah yang Anda tulis. Jadi semacam itu. Kalau seperti itu, kita ingat pada karya Pujangga Tempo dulu ya. Karya Pujangga Tempo dulu. Sebagai contoh, Raden Ngabei Ranggawarsita, seorang pujangga Keraton Surakarta, yang menulis Serat Kolotida. Sampai sekarang ungkapan-ungkapan dalam Serat Kolotida itu masih dipakai oleh orang zaman sekarang. Misalnya, sak beja-bejane wong lali isih beja wong eling kang waspada. Ini ungkapan yang ditulis oleh Raden Ngabei Ranggawarsita 1700 tahun yang lalu. Juga Khairil Anwar misalnya, ketika menulis puisi Aku Binatang Jalan, judulnya Aku, dia memakai Aku Binatang Jalan dari kumpulannya Terjuan, Aku Ingin Hidup 1000 tahun lagi. Khairil Anwar umurnya hanya 27 tahun. Tapi karyanya sampai sekarang masih dibaca orang, bahkan semua orang yang pernah sekolah SMA pasti mengenal Aku Binatang Jalan dari kumpulannya Terbuang, semacam itu. Jadi yang pertama adalah sebagai dokumentasi. Kedua, sebagai pencerahan pemikiran kepada masyarakat. Jadi sebaik-baiknya tulisan yang memberikan pencerahan kepada masyarakat, tidak menjerumuskan masyarakat. Sebagai contoh, teman-teman, ada yang dari Wonosari, Gunung Kidul, Pak Sinten, Pak Iwan. Pak Iwan seorang yang berasal dari Wonosari, beliau pengen menulis tentang Pulung Gantung misalnya. Pulung Gantung kan sangat terkenal, tapi tidak menulis untuk melestarikan budaya Pulung Gantung itu, sebaliknya menulis untuk mencerahkan bahwa Pulung Gantung itu harus dilawan. Jangan dibiarkan ini. Dan itu menarik Mas Iwan. Ada sebuah survei yang mengatakan bahwa kasus bunuh diri di Gunung Kidul itu lebih banyak terjadi pada musim kering. Ya, musim kemarau. Orang petani tidak sampai hati melihat tanamannya mati. Petani tidak sampai hati melihat hewannya kurus kering karena kekurangan air. Akhirnya terjadilah yang namanya Pulung Gantung. Jadi saya mengharapkan panjenengan bisa menulis dengan maksud mencerahkan kehidupan. Misalnya saya tadi kasus Pulung Gantung. Saya ingin meneliti itu Mas Iwan. Karena kasus Pulung Gantung ini berdasarkan informasi yang saya terima,
itu sudah disebutkan dalam babat giring. Dalam babat giring sudah disebutkan. Akan saya lihat nanti seperti apa dinamika Pulong Gantung itu dalam naskah dan dalam realita. Kalau duluan Mas Iman menulis ya nggak apa-apa, itu boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Jadi yang kedua sebagai pencerahan, yang ketiga sebagai sedekah ilmu, Bapak dan Ibu. Kalau panjenengan menulis artikel atau buku itu sebagai sedekah ilmu. Kalau Anda menanamkan kebaikan, satu buku itu berapa kata coba? Satu artikel berapa kata? Kalau katakanlah sebagai seorang ustadz, ceramah 1 jam itu berapa kata? Buku berapa kata? Lebih luar biasa nilainya sedekah ilmu itu. Kita kalau seorang ulama memperbaiki masyarakat melalui tausiah-tausiahnya, seorang pendeta melalui ceramah-ceramahnya, seorang guru melalui pengajarannya, seorang dosen melalui pengajarannya, seorang penulis melalui karya tulisnya. Kalau tiga ini bisa dipadukan, menjadi suatu yang sangat menarik. Kita memberi dokumen kehidupan, kita memberikan pencerahan, kita bersedekah, atau semacam itu. Tidak saya jelaskan. Nah, yang berikutnya 3 aspek pokok dalam karya tulis. Yang pertama adalah substansi. Yang paling pokok itu substansi, yang berisi isi, aktual, baru, penting, dan bermanfaat. Kedua, metodologi. Ada cara-cara memperoleh pengetahuan yang disebut dengan metodologi. Yang ketiga adalah bahasa. Ketiga-tiganya ini harus kita wujudkan dalam karya ilmiah kalau panjenengan mau disebut sebagai orang yang intelek atau orang yang terpelajar begitu. Misalnya bahasa. Bolehkah kita menulis semua artikel dengan huruf besar? Tidak boleh, karena ketentuan ejaan tidak ada menulis dengan huruf kapital semua. Bahkan ketika panjenengan menulis WA, menulis SMS dengan huruf kapital semua, dibaca pun tidak enak, atau enggak? Tidak enak. Dan kita dikenal sebagai orang yang tidak intelektual, tidak terpelajar, tidak cerdas, tidak pandai begitu loh. Nah, jadi panjenengan harus mempertimbangkan bahasa. Bahasa karya tulis ilmiah itu harus dipertimbangkan struktur atau tata bahasa yang berupa pembentukan kata, penyusunan kalimat, diksi, pemilihan kata standar atau baku, ejaan terkait dengan penulisan dan lain sebagainya. Ini nanti kita jelaskan dalam pelajaran terkait. Nah, ini model menjadi seorang penulis. Cukup dilihat aja, nanti saya berikan paparannya. Nah, ini perlunya sikap sebagai seorang penulis, sebagai sikap ilmiah. Yang pertama adalah harus berjiwa ingin tahu. Seorang penulis harus ingin tahu terhadap persoalan yang orang lain tidak melihat sebagai sebuah pengetahuan, kita melihat sebagai sebuah pengetahuan. Nah, ini yang dimaksud ingin tahu. Kalau biasa-biasa saja, cuek-cuek betul sakit. Tidak bisa. Misalnya apati saja tidak bisa. Harus memiliki kepekaan untuk ingin tahu, menuliskan sesuatu. Misal, saya akan menulis tentang seksologi Jawa dalam Serat Centini misalnya. Ini mungkin bagi orang wah, namanya seksologi Jawa dalam Serat Centini. Orang akan membaca itu, Tapi ada orang yang mungkin menilai, apa sih tulisan kayak gitu itu. Tapi kalau kita bisa mengungkapkan dengan baik, mudah-mudahan menjadi karya yang mencerahkan orang. Ya, sebagai salah satu contoh, dalam seksologi dalam Serat Centini itu. Ini hari Senin ya. Hari Senin termasuk hari yang baik untuk berhubungan badan suami istri. Jangan belum tahu ini, saya beritahu. Termasuk hari yang baik untuk berhubungan badan. Tapi sebaik-baiknya berhubungan badan menurut Serat Centini adalah pada hari Jumat, malam Jumat sampai Jumat menjelang sholat Jumat. Dasarnya apa? Ini dasarnya hadis Nabi. Di sana dinyatakan dalam Serat Centini itu orang berhubungan badan dalam rangka mendapatkan keturunan. Bukan untuk bersenang-senang loh ya, dalam rangka mendapatkan keturunan. Orang yang berhubungan badan suami istri pada malam Jumat
Ba'da asar sampai menjelang Jumatan, hari Jumat itu, kalau punya anak akan menjadi anak yang cerdas. Sebagai ulama, sebagai alim gitu loh. Ya sebagai profesor lah gitu. Tapi penjenengan barangkali sudah terlambat gitu. Anjir, rambian-bian gitu. Nah itu pernah saya tulis juga di koran itu. Kemudian harus punya sikap kritis, mencari informasi sebanyak mungkin sebagai bahan penulisan. Harus bersifat kritis untuk mengecek kebenaran. Apa iya ini dikatakan begini oleh penulis A? Apa iya ini dikatakan begini oleh penulis B? Penjenengan jangan langsung percaya, tapi harus mengeceknya. Ketiga, terbuka. Penulis harus mampu dan mau mendengar pandangan, pendapat, perilaku orang lain. Ini contoh seorang penulis. Kalau penjenengan menjadi penulis, baik penulis artikel atau penulis buku, penjenengan harus mau dikritik, harus mau dicela, harus mau dimaki, harus mau dikoreksi, dan lain sebagainya. Kalau Anda tidak punya sifat terbuka semacam itu, saya khawatir penjenengan menjadi penulis yang dalam tanda petik picik ya tentu. Jadi harus mau dikoreksi, harus mau dikritik. Tapi kritik dengan celaan berbeda. Ini yang perlu dipahami. Kritik itu melihat kekurangan dan kelebihan dari suatu karya. Tapi kalau mencela itu hanya jelek-jelekan saja. Sebagai contoh, ketika pada tahun 90-an di Jogja dikatakan 60% perawan di Jogja tidak gadis lagi, gitu kan? Ada kan penelitian semacam itu? Lalu Kanjeng Ratu Emas kalau saya tidak salah, dia sangat kecewa dengan ungkapan itu. Itu kan penelitian yang seadanya, katakanlah bilang begitu. Tidak boleh. Kita harus melihat kritik itu dengan cara yang baik. Barangkali datanya yang diambil benar. Kalau yang diambil jalan kali orang, siapa tahu. Tapi kalau yang diambil kauman, ya tidak mungkin hasilnya semacam itu kan. Jadi penelitian itu tergantung data yang digunakan. Penelitiannya sama, tapi datanya berbeda, bisa berbeda hasilnya. Kemudian objektif, apa adanya, tidak boleh subjektif atau pesanan. Penjenengan menulis karya itu harus objektif, jangan pesanan. Kalau pesanan pun harus objektif, ngaten. Misalnya penjenengan disuruh meneliti, ada sebuah lembaga untuk meneliti kecepatan membaca siswa SMK misalnya. Penjenengan harus melakukan penelitian seobjektif mungkin tanpa dipengaruhi oleh pemesan. Kalau pemesan telitinan engkau hasilnya semua hasilnya baik, itu sudah nggak benar. Harus objektif seobjektif-objektifnya. Rela menghargai pihak lain, kejujuran mengakui karya orang lain, ini perlu. Rela mengakui menghargai pihak lain itu bisa diwujudkan nanti dalam kajian pustaka, teman-teman. Ketika penjenengan melakukan kajian pustaka, kalau memang sudah ada penelitian yang baik, katakan yang baik. Kalau ada penelitian yang kurang baik, katakan kurang baik dengan cara yang baik. Nah, ini tujuan sebuah penelitian. Yang berikutnya, berani membela kebenaran. Lalu futuristik, memiliki jangkauan berpikir ke depan. Siapa tahu apa yang Anda tulis pada hari ini belum bermanfaat, tapi pada masa depan siapa tahu itu sangat bermanfaat. Jadi penelitian itu yang namanya dokumentasi itu tidak dibatasi waktu sekarang. Bisa juga untuk waktu yang akan datang. Nah, ini 8 manfaat penelitian, tidak saya jelaskan. Nah, ini karya ilmiah bertujuan yang pertama untuk menemukan atau menggali. Kalau penjenengan melakukan penelitian yang pertama biasanya untuk menggali. Misalnya penelitian sikap guru terhadap aksi klitih di Yogyakarta. Ini belum ada loh penelitian ini. Penjenengan ingin mengetahui bagaimana sikap guru terhadap aksi klitih ini. Apakah guru itu mendukung atau mencela atau melakukan tindakan? Belum ada penelitian. Orang hanya resah dengan perilaku klitih saja, tapi penelitian belum ada. Kemudian mengembangkan atau development dari pendapat atau kajian yang sudah ada. Misalnya sudah ada penelitian ini, sikap guru terhadap budaya klitih, kita melakukan penelitian alasan siswa melakukan klitih di Yogyakarta. Bisa dilakukan.
Kemudian menguji teori, misalnya sikap masyarakat Yogyakarta terhadap budaya klitih dan lain sebagainya. Terhadap klitih, bukan budaya, terhadap klitih. Ini belum ada yang meneliti. Dan ini pasti menarik. Karena sampai sekarang budaya aksi klitih ini masih berjalan. Walaupun tidak begitu menggemparkan lagi. Nah, ini saya agak melompat, teman-teman, masalah hindari plagiasi. Cek tingkat plagiasi melalui aplikasi Turnitin. Sudah tahu semua ya? Nah, sudah tahu ya. Kalau penulis sudah tahu. Pada umumnya tingkat plagiasi maksimal 25%. Ini yang ditoleransi oleh jurnal-jurnal nasional maupun internasional. Jadi toleransi plagiasi 25%. Sebaiknya plagiasi berkisar 1 sampai dengan 10%. Sebaiknya. Tapi 25% masih ditoleransi. Kalau plagiasinya lebih dari 25%, biasanya makalah ini tidak akan terbit. Tidak akan terbit. Jadi sebaiknya adalah 1 sampai 10. Bagaimana kalau tingkat plagiasi setelah diturunitinnya 0 bagaimana, teman-teman? Ya AP, 0 itu AP, tapi kita dikenal sebagai orang yang tidak begitu aktif mencari referen. Karena 1 sampai 10 itu bisa referen saja, referensi, daftar pusaka lah, yang dijadikan dasar untuk analisis itu. Tapi kalau 0 itu dikatakan kita males gitu. Walaupun saya pernah menulis artikel dengan plagiasi 0%, karena memang masalah baru, yang saya tulis masalah baru. Perhatikan juga autoplagiasi. Artikel yang saya tulis diacu oleh artikel saya berikutnya, ini juga penting. Jangan sampai kita menulis secara ganda. Misalnya penjelasan menulis buku, lalu dari buku itu diambil sebagian untuk ditulis jadi artikel. Ini termasuk plagiasi, Bapak Ibu. Plagiasi. Hati-hati. Kalau misalnya Mas Iwan menulis sebuah buku, lalu buku itu diambil bab 1 bab dijadikan artikel, itu plagiasi. Plagiasi. Oleh karena itu harus disiasati secara baik. Kalau mengambil satu topik, ini harus dipertajam, harus dikembangkan. Tidak boleh sama. Kalau sama itu plagiasi. Lalu pentingnya auto editing atau penyuntingan secara pribadi. Saya yakin panjenengan kalau sebagai penulis baru, panjenengan tidak terbiasa untuk mengedit naskah dengan dicetak lebih dulu. Jadi jangan mengedit naskah di komputer, teman-teman. Kalau ingin menulis makalah atau buku yang bagus loh ya. Makalah atau buku itu harus di-print dulu, baru dikoreksi. Setelah dikoreksi baru diperbaiki di komputer. Kalau mau baik. Karena secermat-cermat kita menghadapi laptop, itu pasti ada kekurangannya, teman-teman. Saya sebagai seorang penulis, hampir dokumentasi tulisan saya itu ada dalam coretan-coretan yang saya print. Karya plagiasi tidak bermakna dan mencemarkan nama baik sebagai seorang ilmuwan. Jadi sebaik-baik karya itu adalah karya yang baru, aktual, bukan karya plagiasi. Sebaik apapun, kalau karya plagiasi itu tidak bermakna, bahkan bisa mencelakakan diri kita. Karena kita bisa kehilangan jabatan, kehilangan gelar, dan lain sebagainya. Penjelasan mengikuti perkembangan dugaan plagiasi Rektor UNES kan, di UGM. Sampai begitu panjang persoalannya karena diduga melakukan plagiasi. Nah, semacam itu. Dulu juga ada seorang yang melakukan plagiasi, seorang dokter, Ipong Asar, akhirnya dicabut gelar doktornya. Nah, ini masuk pada artikel ya. Hubungan latar belakang masalah, tujuan, dan simpulan. Sebenarnya teman-teman menulis makalah atau artikel itu harus punya rentetan hubungan antara latar belakang, masalah, tujuan, dan simpulan. Itu harus direncanakan betul. Harus direncanakan betul. Misalnya judul penelitian kemampuan membaca cepat siswa SMA di Yogyakarta. Latar belakangnya apa? Penelitian pengukuran membaca cepat siswa SMA di Yogyakarta belum dilakukan. Itu harus menjadi kunci. Belum ada yang menulis ini gitu loh. Pak Iwan akan nulis apa nanti? Kira-kira?
Pembelajaran jarak jauh. Nah, penjenengan harus membuktikan pembelajaran jarak jauh yang Anda tulis itu belum pernah ditulis orang. Paling tidak satu aspek. Nah, untuk mengetahui bagaimana penjenengan sampai pada kesimpulan mengatakan ini belum diteliti orang, melalui studi pustaka. Studi pustaka, seret ngaten. Lalu sampai akhirnya berdasarkan hasil penelitian selama ini belum dilakukan penelitian tentang teknik membaca cepat. Sebagai penutup, itu sudah benar latar belakang semacam itu. Kemudian latar belakang itu dirumuskan sebagai masalah. Kalau latar belakangnya seperti ini, masalahnya bagaimana kemampuan membaca cepat siswa SMA di Yogyakarta. Harus diwujudkan dalam bentuk sebisa-bisanya kalimat tanya. Bagaimana, jangan apa. Bagaimana ini sebagai pertanyaan yang agak keren gitu loh. Bagaimana kemampuan membaca siswa SMA di Yogyakarta. Kemudian tujuan, ya tinggal menerjemahkan ini. Latar belakangnya ini, masalahnya bagaimana, tujuannya mengungkapkan kemampuan siswa membaca cepat. Kesimpulannya apa? Deskripsi kemampuan membaca cepat siswa di Yogyakarta. Jadi urut ngaten loh. Kalau sudah ketemu latar belakang, lalu dirumuskan masalah, kemudian dirumuskan tujuan, lalu analisis pasti, kemudian kesimpulan. Sudah, nggak ada susahnya saya kira. Nggak ada susahnya. Tapi kalau kerangka itu belum dipegang, nanti ngalor ngidul. Jadi latar belakangnya apa yo, tujuannya apa yo, masalahnya apa yo, gitu loh. Jadi ini harus dipegang dulu. Judulnya harus ditentukan, latar belakang, masalah, tujuan, simpulan. Kalau ini sudah bisa dirumuskan dengan baik, insya Allah penjenengan lancar dalam mengumpulkan pendapat mulai karya ilmiah. Ini tahap-tahapnya saya kira semua sudah tahu. Ini juga sudah tahu. Nah, saya akan masuk ke abstrak. Ini teknisnya. Abstrak merupakan pintu masuk seseorang untuk mengetahui isi artikel atau makalah. Jadi penjenengan harus memahami bahwa melalui abstrak itu orang akan mendapatkan gambaran seluruh isi makalah Anda. Kemudian abstrak biasa disusun antara 150 sampai 250 kata. Nah, ini harus ada dalam ketentuan. Nanti Mas buku yang akan diterbitkan kumpulan makalah itu harus disebutkan itu. Makalah sepanjang sekian itu, kata. Materi abstrak terdiri dari judul penelitian, latar belakang, masalah penelitian, metode dan teknik, analisis data penelitian, teori penelitian, hasil analisis dan simpulan. Ini wajib karena apa? Tujuannya untuk mengetahui isi artikel. Jadi poin-poin ini harus ada. Judul penelitian, latar belakang, masalah, metode, data penelitian, teori penelitian, hasil analisis, simpulan harus ada. Ya satu kalimat gitu. Jadi kalau ini judul satu kalimat, masalah satu kalimat, latar belakang satu kalimat, masalah satu kalimat, metode satu kalimat, itu kira-kira hanya 7 kalimat. 7 kalimat 150 kata. Macam itu. Tidak boleh ngeladrah. Abstrak tidak boleh ngeladrah. Jadi prinsipnya ketika menulis abstrak itu, ini pintu masuk orang akan mengetahui makalah yang kita tulis. Ini pokok, syarat pokok. Karena syarat pokoknya harus ini. Abstrak diakhiri dengan kata kunci dengan pembatasan antara 3 sampai 5 kata atau kelompok kata yang urgent dalam penelitian. Jadi terdiri dari kata atau kelompok kata, tapi tidak perlu banyak-banyak. Cukup 3 sampai 5. Kalau 2 juga janganlah. Jadi 3 sampai 5. 3, 4 atau sampai 5 kata. Sampai 5 kata. Jumlah kata dalam abstrak dapat diketahui melalui tampilan layar monitor. Contoh ya, saya tunjukkan.
Ya, ini sambil menunggu Mas untuk memperbaiki. Jadi ini abstrak ini saya buat. Ya, nah ini abstrak ini bisa dilihat jumlah katanya di pojok sebelah sini nggih Mas Iwan nggih. Pojok sebelah sini, di sini. Jadi abstrak yang saya tulis ini jumlah katanya ada dalam pojok di sini. 191 kata. 191 kata. Masih di antara 150 sampai 250 kata. Nah, ini contoh abstrak. Ini saya susun dengan sangat hati-hati. Terdiri dari tadi judul, latar belakang, masalah, metode, analisis data, teori sampai pada simpulan. Ini abstrak gitu. Nah, ini kata kunci 3-5 kata. Ini misalnya transformasi, kenakalan seksual, hipogram, dan pengurangan. Semacam itu. Nah, ini sebuah makalah judulnya Centini Kekasih Transformasi perilaku seksual Jebolan dalam Serat Centini dalam novel Centini Kekasih yang Tersembunyi. Nggak tahu ini sini. Ini mungkin bagi penjenengan tidak menarik, tapi bagi orang lain juga menarik. Mungkin bagi jenengan menarik, bagi orang lain juga tidak menarik. Itu tidak masalah dalam sebuah penelitian. Jadi semacam itu. Kemudian satu lagi ya Mas. Ini makalah yang saya tulis keseluruhan. Makalah yang saya tulis keseluruhan. Ini kalau kita jumlahkan katanya, jumlah kata di sini tertulis 2.752 kata. Jadi yang membatasi kita bukan halaman tapi kata, jumlah kata teman-teman. Jadi kalau Mas Iwan kemudian Mbak siapa tadi? Mbak Rita ingin membuat ketentuan, misalnya penjenengan akan mengumpulkan karya tulis, ini harus dibuat abstrak sekian. Dalam nanti artikel yang penjenengan susun itu harus disertakan abstrak, harus disertakan. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Tapi lebih menguntungkan jika ada abstrak. Pengantar atau pendahuluan? Pendahuluan terdiri dari latar belakang, masalah, tujuan penelitian, metode, teori, sumber data, sistematika, dan lain sebagainya. Latar belakang, apa yang perlu dipaparkan, apa yang ingin disampaikan kepada pembaca, itu latar belakang. Nah, tadi dasarnya adalah melalui studi pustaka. Fungsi studi pustaka untuk mengetahui agar tidak terjadi plagiasi. Tuas penjenengan teliti, tuas penjenengan tulis ternyata sudah diteliti orang lain. Oleh karena itu ada yang namanya studi pustaka. Nah, studi pustaka lalu kesimpulan berdasarkan studi pustaka masalah ini belum pernah diteliti, semacam itu. Kemudian masalah apa yang akan diangkat sebagai problematik. Banyak masalah tapi harus ya dipilih yang menarik. Nah, saya cukup ingat masalah berkorelasi dengan tujuan, berkorelasi dengan simpulan. Kalau masalahnya satu, tujuannya cuma satu. Kalau masalahnya satu, tujuannya satu, simpulan hanya satu. Kalau masalah dua, tujuan juga dua, simpulan juga dua. Masalahnya tiga, tujuannya juga tiga, simpulannya juga tiga. Jadi ada semacam norma yang harus kita ikuti. Kalau sudah begitu enak sekali, tidak ngalor ngidul. Oh, masalahnya A, tujuannya A, simpulannya A. Masalahnya dua, misalnya A dan B, tujuannya A dan B, simpulannya A dan B, semacam itu. Jadi tidak boleh melakukan simpulan-simpulan yang banyak kalau masalahnya hanya satu atau dua. Tidak boleh melakukan simpulan-simpulan yang banyak kalau masalahnya hanya satu, tujuannya hanya satu, semacam itu. Kemudian tujuan penyusunan apa yang tidak dicapai.
Itu sudah saya jelaskan. Kemudian metode dan teknik bagaimana penelitian itu atau pencarian data dilakukan, misalnya dengan teknik wawancara, dengan teknik studi pustaka dan lain sebagainya. Jadi itu teknik analisis pencarian dan analisis data. Teori-teori apa yang kita gunakan? Saya tidak tahu dalam pembelajaran. Saya tahu saya hanya pembelajaran yang yang pokok. Tapi yang sangat menukik saya tidak begitu paham. Tapi dalam kajian sastra saya paham, misalnya menggunakan teori transformasi sastra dengan teknik perbandingan, menggunakan teori sosiologi sastra, menggunakan teori struktural, menggunakan teori analisis budaya, misalnya ada semacam itu. Nah, teori ini penting untuk dijadikan alat untuk menulis sebuah artikel. Tapi apakah artikel yang Anda tulis ini nanti harus ada unsur teori, itu terserah pada penjenengan semua. Kemudian sumber data harus disebutkan sejalan dengan masalah dan tujuan. Kemudian sistematika penulisan. Jadi bagaimana menulis artikel, kerangka-kerangka ini harus ditentukan dulu. Kalau ditentukan, kita bisa memulai dari mana saja. Asal sudah ketemu latar belakangnya, kita bisa memulai dari tujuan. Kita bisa memulai bahkan dari analisis. Tapi kesimpulan ya ojo. Walaupun bisa ditebak. Kalau asal analisisnya begini, kesimpulannya begini, bisa ditebak. Tapi kan harus dibuktikan dulu. Jadi dengan langkah semacam ini kita tidak perlu harus urut. Saya kalau nulis mungkin masalahnya dulu. Saya kalau menulis mungkin tujuannya dulu, baru latar belakangnya kita cari. Boleh, kalau sudah terbiasa tidak masalah. Nah ini simpulan harus ditarik dari latar belakang masalah dan tujuan penelitian. Simpulan disusun secara padat dan fokus. Simpulan tidak boleh menyimpang atau lepas dari analisis. Misalnya kita menganalisis begini, kesimpulannya begini, betul sakit. Harus linear. Harus sejalan. Saran itu boleh ada, boleh tidak. Saran berupa tindak lanjut penelitian berikutnya berupa pemanfaatan hasil penelitian bersifat manasuka, boleh ada, boleh tidak. Kalau dalam karya penjenengan ada saran, ya monggo. Kalau tidak juga tidak masalah. Nah, data pustaka ini Bapak dan Ibu, yang diutamakan adalah artikel, bukan buku, teman-teman. Ini cara merujuknya semacam ini. Dan ini juga berbeda antara jurnal satu dengan jurnal yang lain. Cara penulisannya juga berbeda. Nah, saya kira itu pengantar saya. Saya ingin ada semacam umpan balik dari penjenengan. Misalnya yang sudah membuat draft bisa disampaikan ke saya sebelum saya menyampaikan masalah bahasa dalam penelitian. Ada yang ingin disampaikan? Yeah. Jurnalnya Pak. Yang bermutu itu bisa dilihat dari akreditasi jurnal Pak. Akreditasi jurnal. Misalnya jurnal terakreditasi nasional. Misalnya terakreditasi LIPI, SINTA 1, SINTA 2, SINTA 3 itu boleh. Boleh diacu. Kemudian jurnal internasional. Bahkan jurnal yang berskopus. Ini bisa dilihat. Kalau penjenengan menggunakan jurnal nasional saya kira cukup, asal terakreditasi. Jadi topik dulu Bapak, topik dulu yang dipilih. Misalnya masalah biologi, masalah perkembangan genetika. Pasti ada itu, jurnalnya pasti ada. Pasti ada, bisa dicari bisa dicari. Dan untuk melihat kualitas artikel itu bisa dilihat dari akreditasi jurnal. Dan ini valid. Misalnya jurnal di Balai Bahasa itu terakreditasi LIPI SINTA 2. Bisa untuk syarat ujian S2 Bapak. SINTA 2.
Sinta 2 bisa untuk syarat ujian S2. Kalau penjenengan dari disiplin bahasa, menulis artikel bahasa atau sastra, dikirim ke Balai Bahasa, lolos, terbit, bisa untuk ujian S2. Kalau hanya jurnal nasional tidak terakreditasi, tidak bisa. Kalau untuk dokter syaratnya Scopus, dan kalau Scopus itu memang susah sekali Bapak, luar biasa. Saya sampai waktu itu saya sampai ngomong dengan profesor saya, Prof, sekolah itu kan tidak harus lulus toh Prof gitu. Ya kita lulus toh, kalau Bapak nggak lulus kan pekewo gitu. Karena saya hampir frustasi dengan jurnal internasional, Scopus, dan ini mahal. Nah, untungnya UNES membuat strategi begini Bapak, mengundang jurnal internasional, semua mahasiswa yang akan ujian doktor disuruh membuat makalah, lalu dibimbing, template-nya diberikan, kemudian dibimbing, itu akhirnya lolos. Dan jurnal internasional itu sebenarnya hanya perlu formatnya Bapak Ibu, bukan substansinya. Asal formatnya benar, lolos. Semacam itu. Jadi sekali lagi Bapak, untuk mengetahui jurnal mutu dan tidak itu melalui akreditasinya. Dan akreditasi ini terjaga. Misalnya jurnal di Balai Bahasa itu dalam 2 tahun harus diakreditasi ulang. Kalau tidak masuk akreditasi bisa lenyap. Jurnal internasional juga semacam itu. Saya pernah mengikuti ujian teman saya, ketika dia mengunggah jurnal itu masih Scopus, masih bertengger di Scopus. Ketika dia ujian, jurnal ini sudah hilang, termasuk jurnal abal-abal. Ini juga membuat sibuk yang ujian itu. Tapi kalau untuk menulis artikel, saya kira tidak sampai ke sana, tidak sampai dikoreksi sampai ke sana. Jadi Bapak, kalau penjenengan ingin mencari referen yang berwibawa, bisa membuka di jurnal. Kalau kurang atau tidak cekatan, biasa kan, kalau saya kan sudah tua, tidak cekatan, minta tolong anak saya. Bahkan saya mengutus orang untuk mencari itu, yang bertaraf internasional. Saya pernah mengutus mahasiswa S2, tolong aku digolek ke jurnal transformasi yang internasional. Itu saya bayar. Dan itu boleh sah, kan hanya mencarikan jurnalnya. Jadi ini yang perlu. Kalau tidak ada, saya akan menyinggung persoalan bahasa, teman-teman. Ya, ini. Nah ini. Pak, draftnya dikumpul. Draftnya dikumpul. Terus seperti? Draftnya dikumpul, Pak. Terus seperti Bapak? Draftnya dikumpulkan. Boten. Nah, saya ingin menjelaskan persoalan bahasa. Bahasa Indonesia ragam penelitian tidak mengenal perbedaan vokal A dan I untuk membedakan jenis kelamin. Jadi tidak menggunakan kata mahasiswa dan mahasiswi, cukup mahasiswa. Tidak menggunakan kata pemuda dan pemudi, cukup pemuda. Tidak menggunakan kata siswa dan siswi, cukup siswa. Karena bahasa Indonesia memang tidak membedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan pembedaan fonem A dan I. Nah, jadi penjelasan ketika nulis, misalnya tentang siswa, jangan menulis siswa-siswi, cukup siswa saja. Kemudian bahasa Indonesia tidak mengenal tingkatan, tapi mengenal yang namanya nilai rasa. Berbeda dengan bahasa Jawa. Bahasa Jawa ada tingkatan. Aku mangan, penjenengan nedi, bapak dahar, ya kan? Mangan, nedi, dahar. Tingkat-tingkatannya semacam itu. Bahasa Indonesia buatan memiliki tingkatan, tapi memiliki nilai rasa. Kata makan itu bisa digunakan dari orang rendah sampai presiden. Tapi diikuti dengan kata-kata yang pantas untuk itu. Sehingga bisa dibandingkan kata mengetahui, mengerti, memahami, memaklumi, ini beda makna. Kata mati, tewas, meninggal dunia, wafat, gugur, pulang ke rahmatullah, berbeda nilai rasanya. Kata mengamati, mensurvei, mengkaji, meneliti, berbeda maknanya.
Ini yang perlu kita pahami, sehingga ketika kita menulis karya ilmiah harus menggunakan bahasa ilmiah. Yang Bapak Ibu miliki itu sebetulnya hanya untuk memberikan landasan teoritik saja, bahwa ini loh apa yang kami lakukan itu adalah landasan teoritiknya. Jadi tidak seperti penelitian. Best practice bukan sebuah penelitian, tapi sebuah pengalaman. Harus dibedakan. Jadi best practice itu bukan sebuah penelitian, tapi sebuah pengalaman baik Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sebagai guru, ya pengalaman mengajar yang terbaik, yang menunjukkan hasil yang baik. Kemudian pembahasan. Nah, disinilah sebetulnya nanti ide-ide baik, ide-ide yang inovasi itu akan muncul di sini. Ide-ide penulis. Kemudian baru disimpulkan. Simpul itu ya selalu menjawab persoalan apa yang panjenengan punyai, sehingga Bapak Ibu punya pengalaman mengatasi masalah itu, yang itu ternyata berhasil. Nah, dengan demikian ini yang Ibu buat itu mestinya seperti itu. Kami tidak akan membedah itu lagi, karena sekarang sudah jadi. Tapi nanti disesuaikan. Ini sesuai dengan pedoman penilaian angka kredit guru. Penilaian. Nah, sekarang gimana best practice yang sudah Bapak Ibu buat, yang paling tidak kan mestinya lebih dari 30 halaman. Enten boten Bapak Ibu? Boten wonten. Ya malah gampang kok nguranginnya setitik. Jadi Bapak laporan best practice yang Bapak Ibu buat, semuanya sudah ada filenya Bapak Ibu? Sudah, oke. Nanti Bapak Ibu akan dibuat ringkes, ya, diringkes menjadi maksimal itu 10 halaman. Jadi antara 8 sampai 8 halaman. Ya seperti apa ya? Ini pesanan kami. Jadi tidak seperti di artikel jurnal, tapi artikel yang mirip dengan artikel populer. Artikel populer yang ada di surat kabar, di majalah itu. Jadi bukan artikel di jurnal. Kalau di jurnal nggak masalah, cepat. Tapi ini nanti Bapak Ibu akan buat menjadi artikel yang substansinya itu ilmiah, ya ilmiah. Tetapi Bapak Ibu sampaikan secara populer, orang lain itu mudah memahami. Dia boleh. Ini kan ada pendahuluan, ada kajian daring, Nggih. dalam artikel itu apakah tetap ditulis pendahuluan? Nggih, niki nembe ajeng diterangke niku. Nggih, niki bisa cerita Mbak ini cerita yang panjang buat. Nah, sekarang saya akan baru ini. Oke, nggih. Neng Bapak itu punya nuju berarti Bapak. Artinya sekarang Bapak Ibu, laporan best practice yang Bapak Ibu sudah buat itu, ya, sudah buat. Pokoknya saya khusnudon sudah dibuat. Guru itu nanti ditakut kan sudah rakyatan itu masih ada nanti malam kan, masih ada nanti malam. Iya gitu. Jadi yang penting itu jawab sudah selesai, masih ada waktu. Ning nek jaman kula riyen ngoten niku nek saniki mboten biasane. Mboten. Jadi petunjuknya buatlah laporan best practice saudara dalam bentuk narasi tadi. Jadi narasi yang di sini
tidak perlu ada sekat-sekat, misalnya ada pendahuluan, kajian teori, tetapi kontennya ada. Nah, berarti judul bab subbabnya tidak ada, tetapi kontennya sebetulnya hampir sama di situ. Yang menunjukkan di situ pertama kan judul tetap ada ya Bapak Ibu. Tidak perlu pakai abstrak nggak usah. Kecuali kalau nanti Bapak Ibu artikel itu akan panjenengan masukkan ke jurnal ilmiah, tetapi yang best practice ada yang seperti itu boleh. Tapi kalau ini nggak perlu pakai abstrak, nambah-nambahi halaman. Mahal masalahnya Bapak Ibu nanti nyetaknya itu. Jadi judul penulisnya, ya, kemudian instansi penulis sebagai guru di mana gitu. Nggih. Terus latar belakangnya apa? Berarti kalau kita punya sekian halaman, kemudian kita disuruh meringkas singkat, itu yang penting adalah apa yang melatar belakangnya, apa yang mau kita tulis. Latar belakang. Kalau dalam laporan, latar belakang itu idealnya kan berisi idealnya apa? Apa harapannya? Itu kalau laporan utuh. Ya. Harapannya apa? Penulis itu. Atau idealnya apa? Konsep itu. Kemudian faktanya apa? Nah, idealnya pembelajaran itu ya Pak Ikem yang bisa mengaktifkan anak, yang buat anak dari kreatif. Tapi faktanya apa? Nah, faktanya itu yang banyak hadapi. Terus solusinya apa? Alternatif solusinya itu ya program yang akan kita pilih. Kenapa saya memilih program itu, solusi itu? Itu kalau itu normal laporan. Jadi kalau kita mau ngecek, mau uji itu ya kenapa saudara melakukan itu? Nah kan gitu kan, alasan. Berarti panjenengan ringkes di pendahuluan itu poinnya itu yang melatar belakangi. Nah, misalnya idealnya singkat saja, mungkin satu alinea, kemudian karena cuma 10 halaman loh Bapak Ibu. Tidak perlu banyak-banyak sampai gaya pendahuluan nganggo landasan teori barang. Iya kan? Wes teorinya banyak sekali. Bareng pembahasan salembare ra ono. Nah, jadi di latar belakang ini kuncinya di sini sebetulnya idealnya apa? Harapannya apa kita itu? Kalau itu kaitannya dengan panjenengan sebagai guru, harapan baik seorang guru apa? Faktanya seperti apa? Faktanya apa? Kalau mau pelajaran tatap muka itu nggak bisa. Nah kan gitu. Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan? Solusi kan? Oh kalau begitu saya mau PJJ apa? Gitu misalnya. Kenapa saya PJJ apa? Kenapa saya melakukan itu? Alasannya apa? Jadi singkat itu. Ini nanti di latar belakang di bab pendahuluan itu panjang. Kemudian setelah itu, ya, setelah ringkesan dari pendahuluan tadi kan panjang meringkes terkait dengan teori kan, bab 2 kan. Nah, di dalam di dalam artikel ini jangan banyak-banyak teorinya. Paling tidak panjenengan sambung saja konsep dasar variabel itu apa. Jadi sedikit saja. Baru dimasukkan program inovasinya apa. Ini yang panjenengan tonjolkan. Jadi program inovasinya itu ya panjenengan melakukan pembelajaran apa tadi. Misalnya kan semuanya kan pembelajaran ini. Karena semuanya kan dikaitkan dengan pembelajaran. Jadi pembelajaran yang panjenengan lakukan itu yang panjenengan tonjolkan di sini. Panjenengan yakinkan ya, bahwa program ini pembelajaran PJJ aplikasi apa tadi itu memang top markotop. Nah di sini karena di program, jadi di situ ada
ada pelaksanaannya. Di program apa itu ada pelaksanaannya seperti apa. Terus ini hasilnya seperti apa? Nah, hasilnya itu ya berarti program tadi kalau itu pembelajaran ya hasil anaknya, prosesnya anaknya seperti apa, hasil belajarnya seperti apa. Jadi dengan menggunakan aplikasi itu apa yang menjadi istilahnya hasilnya apa, anaknya seperti apa dalam sisi mengikuti pembelajaran seperti apa, kemudian dalam sisi hasilnya seperti apa, gitu. Terus kesimpulannya, nah, kesimpulannya apa ya sudah ngambil kesimpulannya. Kalau begitu, nah misalnya apa tadi bisa meningkatkan ini yang buktinya ini. Kemudian tetap nanti juga ada daftar pustakanya dan kami berharap bahwa narasi artikel Bapak Ibu itu juga bervariasi nanti. Ada tabelnya, ada gambarnya, ada grafiknya. Jadi jangan semuanya dalam bentuk tabel, tapi ada yang tabel, ada grafik, ya, penyajian datanya itu pada bentuk grafik dan juga ada gambarnya, sehingga tidak semuanya dalam bentuk narasi. Tampilkan gambar-gambar. Begitu juga di sini boleh nggak, misalnya foto boleh, tampilkan gambar. Karena nanti akan dicetak di sebuah buku. Nah, ini Bapak Ibu yang menjadi tugas Bapak Ibu sekalian. Jadi artikel best practice yang sudah Bapak Ibu buat itu coba dibuat diringkes menjadi antara 8 sampai 10 halaman. Nah, jadi itu sebenarnya meringkas. Jadi tinggal tadi kan saya mendengarkan sudah disampaikan terkait dengan bahasa. Bagaimana menyambung satu subbab dengan subbab berikutnya sehingga menjadi sebuah narasi yang enak dibaca. Sulit Bapak, itu tantangan. Nah, jadi kalau ada istilah sulit, nggak ada istilah sulit Bapak, tantangan ya. Jadi kalau misalnya nanti sudah jadi 10 halaman, ya sudah saya samono kuwi sudah disyukuri. Iya. Jadi kalau kita itu membuat karya Bapak Ibu, kalau sudah membuat karya itu jadi apapun bentuknya disyukuri. Jangan dikira membuat artikel langsung terkenal langsung bagus enggak. Jadi bisa jadi tahun berikutnya baru bagus. Tapi enggak Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu berkenan hadir di sini itu sungguh-sungguh, berkenan membuat apa itu sungguh-sungguh, dan saya yakin pasti nanti juga akan baik. Jadi tidak usah risau nanti elek. Nah, nggak apa-apa, yang penting sesuai dengan pemahaman Bapak Ibu itu nanti dikerjakan, diringkes ya seperti bayangannya seperti artikel di majalah-majalah itu. Karena nanti desainnya akan seperti itu. Sebelum Bapak Ibu akan mengerjakan itu ada yang perlu ditanyakan. Nggih, monggo Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.